Lagi-lagi pinjol, lagi-lagi pinjol. Aduh, ya tidak ada hari tanpa pinjol. Oke, nah di sini saya ingin membahas satu hal yang sangat luar biasa sekali, yang menurut saya. Jadi ada teman saya yang ditagih oleh DC, ya DC pinjol legal, nggak tahu pinjolnya apa, ya karena kalimatnya itu sangat wow sekali. Jadi DC ini tidak mau membongkar siapa dirinya gitu. Kalau kebongkar pastinya bisa ditindak oleh yang berwenang gitu. Oke, nah langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi DC ini ya hari ini nagih, hari Sabtu ini ya kayaknya mau malam mingguan bareng pacarnya gitu ya, biar dapat bonus gitu. Oke, nah di sini dia bilang kepada penunggak yang ingin selalu dihormati. Wah, ya gila bahasanya. Bahasanya itu aduh ya kurang ajar. Oke. Selanjutnya segera bayarkan hutang Anda di kami. Apakah Anda ingat waktu Anda butuh uang, kami dengan senang hati membantu Anda meminjamkannya. Tapi apa sekarang balasannya? Apakah Anda dididik oleh orang tua Anda menjadi orang yang tidak tahu diri? Nah, kenapa akhir tahun banyak DC yang bawa-bawa orang tua pada saat menagih? Heran ya. Perasaan dulu sebelum akhir tahun itu nggak ada yang bawa-bawa orang tua itu ya. Tapi sekarang di akhir tahun ini banyak sekali DC yang bawa-bawa orang tua. DC ini harus dibina sebenarnya, binasakan gitu kan, oke? Nah lanjut, dan di sini pihak IT kami sudah tidak bisa mengakses informasi HP Anda. Apakah Anda sudah mereset HP Anda? Jika Anda sampai mereset HP Anda, maka itu kami anggap sebagai tindakan kriminal melarikan uang perusahaan. Dana ada di mana sekarang? Kami dan tim ingin menyelesaikan ini dengan hukum yang sudah berlaku. Ya. Segera bayarkan hutang Anda agar segera bayarkan hutang Anda agar segera kami tidak berurusan dengan kriminal seperti Anda lagi. Woi, segera bayarkan hutang Anda agar kami segera tidak berurusan dengan kriminal seperti Anda lagi. Ya kurang ajar memang ini ya. DC-nya ini perlu dibina gitu kan. Nah, yang pertama ya dari chattingan ini ada berapa paragraf ini? Ada 3 paragraf ya seperti ngarang di SD gitu kan. Nah, yang pertama, apakah Anda ingat waktu Anda butuh uang, kami dengan senang hati membantu Anda meminjamkannya. Nah, ini nih problem utama dari orang yang gagal bayar di pinjol. Apa itu? Nggak enakan. Ya, nggak enakan nih. Kita nih kayak nggak tahu diri karena sudah dipinjamkan oleh pinjol pada saat butuh gitu kan ya. Nah, itu salah ya. Itu salah. Kalau pinjol ini niatnya membantu ya, dia itu tidak meminjamkan gitu ya, tapi dia itu memberikan uang. Oke? Anda coba ke saudara Anda yang beneran ingin membantu Anda. Ya misalkan ini mah jangan sampai ya, tapi misalkan saja Anda sedang kena musibah gitu ya. Nah, ada saudara Anda pastinya yang ingin membantu Anda, mulai dari uang, misalkan, lalu dukungan support verbal gitu kan. Nah, itu bantuan seperti itu. Anda tidak mungkin mengembalikan bantuan tersebut. Ya, logikanya di situ ya. Nah, ini salah nih ya. Kami dengan senang hati membantu Anda saat Anda butuh. Jadi kalau Anda galbay, pinjol itu bukan orang yang baik. Ya, pinjol itu bukan orang yang mempunyai hati yang tulus, bukan ya. Pinjol dan itu bisnis ya. Pinjol dan Anda itu bisnis. Oke? Banyak sekali orang-orang yang tidak kuat galbay karena memiliki mindset dia itu sudah dibantu oleh orang baik bernama pinjol. Nah, di situ ya, itu masalah utama sebenarnya. Nah, Anda telah mengetahui video ini, saya harap Anda bisa mengubah mindset Anda menjadi Anda dan pinjol itu bisnis ya. Kalau niatnya membantu bukan meminjamkan yang harus dibalikan dengan adanya bunga, denda, administrasi dan lain-lain. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini. Dan di sini pihak IT kami sudah tidak bisa mengakses informasi HP Anda. Gitu kan ya. Loh, bukannya nggak boleh, ya kan? Informasi apa yang dibutuhkan pinjol terhadap HP kita? Apa galerinya, apa update kontaknya, apa histori telepon terbarunya? Itu kan nggak boleh. Ya kan, apalagi yang pinjol legal tuh nggak boleh, yang seperti itu sudah pasti nggak boleh kalau pinjol legal. Nah ini teman saya galbay di pinjol legal semua nih, ya berarti ini dari pinjol yang legal. Nah dari sini sudah salah, ya karena pihak IT ngapain mau ngecek-ngecek HP kita. Lalu apakah Anda sudah mereset HP Anda?
Jika Anda sampai mereset HP Anda, maka itu kami anggap sebagai tindakan kriminal melarikan uang perusahaan. Gitu ya. Jadi karena Anda itu ingin bebas dari pinjol nggak mau ngutak-ngatik HP Anda, gitu. Lalu Anda mereset HP ke pengaturan pabrik. Nah, dianggap pinjol sebagai tindakan melarikan uang perusahaan karena Anda sudah kabur gitu ya, nggak mau diganggu-ganggu oleh pinjol ya. Dana ada di mana sekarang? Nah, ini salah sebenarnya ya. Karena yang pertama, handphone itu hak Anda. Nah, ini juga main problem lagi nih, problem utama lagi ya. HP itu adalah hak Anda. Anda mau respon, Anda mau tidak angkat telepon, itu boleh ya, karena tidak ada undang-undangnya. Anda sudah membeli HP itu adalah harta Anda, aset Anda. Anda boleh melakukan apapun dengan aset Anda itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereset HP itu bukan melarikan uang perusahaan. Ya, ini sangat lucu sekali. Ya, tidak ada hubungannya mereset HP dengan melarikan uang. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh melarikan uang gitu ya misalkan. Nah, pengertian penggelapan dana, hukum dan contoh. Nah, di sini pengertian penggelapan dana. Pengertian penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Tindakan yang tidak jujur. Galbay itu jujur atau tidak menurut Anda? Jujur galbay itu karena itu adalah kondisi ekonomi. Ya, bagaimana bisa gagal bayar karena ekonomi itu adalah tindakan yang tidak jujur. Oke, selanjutnya tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana. Anda menyembunyikan dana atau tidak? Tidak pastinya, karena dana Anda pakai buat makan, misalkan buat bayaran sekolah, ya. Itu tidak menyembunyikan dana. Selanjutnya, menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang. Pinjol itu mengetahui bahwa Anda itu pinjam dana untuk keperluan renovasi rumah, untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kan ada pada saat di aplikasi kita itu mengajukan pinjaman untuk kebutuhan ya, lalu pilih konsumsi sehari-hari, kebutuhan pokok, renovasi rumah, kredit motor, dan lain-lain. Ya, itu sepengetahuan pemilik atau sepengetahuan perusahaan pinjolnya. Jadi, ini itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Jika Anda sampai mereset HP Anda, maka itu kami anggap sebagai tindakan kriminal. Ini itu tipikal penagihan akhir tahun seperti ini ya. Dan wajib kita tertawakan pinjol-pinjol ini ya. Kita tertawakan. Oke? Selanjutnya, dana ada di mana sekarang? Ya sudah habis. Ya, kok dana ada di mana sekarang? Emang saya penadah uang Anda apa? Ya sudah habis. Kan pinjol tahu saya butuh dana itu untuk renovasi rumah atau untuk kebutuhan lainnya. Kalau penagihan gokil gila seperti ini, kita juga harus gila lagi ya. Dana ada di mana sekarang? Habis Pak dananya. Gitu. Ya, nggak usah panjang lebar. Oke. Selanjutnya, kami dan tim ingin menyelesaikan ini dengan hukum yang sudah berlaku. Silakan, ya hukumnya hukum perdata. Di pinjol itu tidak ada hukum pidana, ya. Hukumnya hukum perdata. Dan dari dulu sampai sekarang tidak ada yang diseret ke persidangan perdata. Oke, karena apa? Karena hasil dari sidang perdata tersebut tidak menguntungkan pinjolnya, ya. Kata hakim, kamu mampunya berapa sebulan? Saya mampunya 10.000 Pak sebulan. Tok sah. Anda wajib membayar ke pinjol itu 10.000 per bulan. Gitu ya. Pinjol mana mau seperti itu, masih mending ditagih. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi, jika ada pinjol yang mengancam Anda ingin menyelesaikan hutang ini dengan hukum yang sudah berlaku, ya silakan saja. Karena hukumnya adalah perdata. Oke? Segera bayarkan hutang Anda agar kami segera tidak berurusan dengan kriminal seperti Anda lagi. Yang kriminal siapa? Ya, Anda atau saya yang kriminal. Di sini jelas-jelas Anda mau mengakses informasi HP saya yang mana itu nggak boleh. Ya,
sudah tertuang dalam Undang-Undang ITE. Ya, pinjol itu tidak boleh mengambil dan menyebarluaskan data-data pribadi konsumen tersebut karena konsumen ini dirugikan, dan itu jika dilakukan oleh pinjol maka itu sudah tindakan kriminal seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah tagihan akhir tahun ya, Anda wajib mengabaikannya. Jangan pernah peduli dengan tagihan-tagihan pinjol apalagi di akhir tahun ini gitu. Oke ya, semoga dengan video ini Anda tercerahkan. Oke. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.